Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Di masa lalu, seorang ulama itu dihormati bukan karena hanya keilmuan mereka, tetapi beliau-beliau ini, para ulama-ulama ini juga dihormati karena integritasnya, moralitasnya, dan juga dedikasinya ulama ini terhadap umat. Namun ada sebuah pertanyaan, mengapa di zaman sekarang yang penuh kecanggihan teknologi ini, banyak ulama-ulama yang justru kehilangan wibawanya. Bahkan para ulama-ulama ini cenderung sebagai bahan hinaan atau bahan perdebatan dalam tingkah lakunya. Mari kita bahas. Ada beberapa faktor mengapa ulama dulu itu sangat disegani dan ulama sekarang itu tidak, wibawanya berkurang. Mari kita melihat kira-kira apa yang membuat ulama zaman dahulu itu begitu dihormati oleh masyarakat, bahkan oleh para penguasa. Faktor yang pertama, mengapa ulama zaman dulu itu sangat disegani sekali oleh masyarakat dan para penguasa. Yang pertama yaitu keilmuan yang mendalam dan sangat komprehensif. Ulama-ulama klasik atau ulama-ulama zaman dahulu itu tidak hanya menguasai ilmu agama, maksudnya ilmu yang berbasis agama tentang ritual-ritual keagamaan saja, tetapi ulama-ulama dahulu atau ulama-ulama klasik itu juga menguasai sains, filsafat, politik, dan sastra. Dan ilmu-ilmu seperti sains, filsafat, politik, dan sastra itu sebetulnya juga sebagai bagian dari keilmuan yang ada di dalam agama itu sendiri. Maka dari itu ulama-ulama terdahulu itu tidak hanya menguasai ilmu-ilmu yang hanya ritual-ritual keagamaan saja, tetapi juga menguasai sains, filsafat, politik, dan sastra. Karena ulama-ulama terdahulu itu sadar bahwasanya keilmuan-keilmuan sains, filsafat, politik, dan sastra itu juga merupakan bagian dari keilmuan agama Islam itu sendiri. Misalkan seperti Imam Ghazali, beliau dikenal sebagai filosof, teolog, dan sufi yang argumentasinya itu masih sangat relevan sekali hingga sekarang. Ada juga ulama-ulama Nusantara seperti Buya Hamka mungkin. Beliau juga menguasai sejarah, sastra, dan pemikiran-pemikiran politik modern. Sehingga banyak orang yang sangat menaruh penghormatan kepada Buya Hamka ini. Bahkan sampai sekarang pun namanya masih sangat dielu-elukan. Selanjutnya, mengapa ulama-ulama terdahulu itu sangat dihormati dan sangat dihormati oleh masyarakat dan penguasa? Faktornya yaitu adanya kemandirian dari kekuasaan dan kapitalisme. Banyak ulama-ulama dahulu itu tidak terikat oleh kepentingan politik praktis atau ekonomi. Mereka, ulama-ulama dahulu ini berani mengkritik penguasa tanpa takut kehilangan posisi atau materi. Contoh Imam Ahmad bin Hambal yang beliau ini pernah dipenjara karena menolak doktrin penguasa pada saat itu. Lah, dengan kemandirian dari kekuasaan atau kapitalisme ini, sehingga banyak
masyarakat yang segan, sehingga banyak masyarakat yang menaruh hormat kepada ulama-ulama terdahulu itu. Faktor yang ketiga, kenapa ulama-ulama terdahulu itu sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat, yaitu ulama dahulu itu bisa dikatakan sebagai pemimpin sosial yang mengayomi. Kita lihat pendiri dua organisasi terbesar, dua tokoh pendiri organisasi terbesar, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini di dalam kesehariannya tidak hanya mengajarkan ritual-ritual keagamaan saja, beliau berdua ini juga mengajarkan atau membangun suatu sistem pendidikan yang sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat luas. Bahkan sistem yang beliau bangun itu masih kita rasakan sampai detik ini. Ulama-ulama dahulu itu tidak hanya menjadi penceramah saja, tetapi juga sebagai pemimpin pergerakan sosial, bahkan pergerakan kemerdekaan. Dan itu sangat berbeda sekali dengan ulama-ulama yang sekarang. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi yang nomor 4, yaitu ulama-ulama terdahulu itu fokus pada substansi, bukan popularitas. Maksudnya bagaimana? Ya, ulama-ulama terdahulu itu ya fokus tentang tentang seputar dakwah agama. Seperti ulama-ulama dahulu itu banyak yang bisa menulis kitab yang menjadi rujukan hingga sampai sekarang. Jadi bukan hanya ceramah-ceramah di media sosial terus viral karena popularitas dan lain sebagainya. Jadi ulama-ulama terdahulu itu ya fokus pada substansinya, substansi sebagai ulama, penyambung ajaran Rasulullah, fokusnya di situ, bukan mencari popularitas seperti sebagian besar ulama-ulama yang ada di Indonesia sekarang. Mereka atau beliau-beliau ini, ulama dahulu ini lebih banyak berdakwah dalam keilmuan, dalam bentuk keilmuan yang mendalam daripada hanya retorikal emosional saja. Kalau sekarang kan ya bisa kita lihat ulama-ulama sekarang hanya di di popularitas, mengunggulkan popularitasnya, mengunggulkan gimmick-gimmick. Ada salah satu contoh yang menirukan seolah-olah dakwahnya itu di tempat-tempat kotor. Tapi ya menurut saya itu hanya gimmick saja, tidak fokus pada substansinya. Oke, dari faktor-faktor ini kita bisa melihat bahwasanya ulama-ulama zaman dahulu itu benar-benar menjadi teladan dan dihormati karena kapasitas keilmuannya dan moralitasnya. Selanjutnya faktor mengapa ulama sekarang itu kehilangan wibawanya, kehilangan penghormat, masyarakat itu tidak bisa menghormati seperti ketika menghormati ulama-ulama terdahulu. Faktor yang pertama yaitu adanya komersil dakwah atau komersialisasi dakwah, istilahnya itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya banyak ulama atau penceramah yang menjadikan dakwah sebagai lahan bisnis, bukan sekedar pengabdian. Ada tarif-tarif tertentu yang begitu fantastis di situ. Sehingga dengan hanya berceramah yang durasinya kurang lebih misalnya 1 jam, 2 jam, itu membuat mereka kaya mendadak dan lain sebagainya. Adanya fenomena ustadz-ustadz seleb, ustadz-ustadz selebritis yang lebih fokus pada branding dan popularitas saja dibandingkan pendalaman ilmu agama. Hal ini bisa kita lihat yang baru-baru ini kejadian di Pacitan, yaitu di sebuah pengajiannya Gus Idam.
Lah itu kalau saya melihat itu di dalam pengajiannya yang ada di Pacitan itu hanya fokus pada brandingnya saja dan popularitasnya saja dibandingkan pendalaman ilmu agama tersebut. Mungkin dari sini, dari komersil dakwah ini ada sebuah tarikan sponsor, iklan, dan tarif ceramah yang membuat dakwah itu menjadi sebuah industri. Sehingga dari adanya sponsor, iklan, tarif, dan lain sebagainya, ulama yang seharusnya itu independen terhadap agamanya, punya prinsip, malah ulama sebagian besar sekarang itu ya menjadi pesanan, harus seperti ini pesanan orang kaya. Seperti yang dikatakan oleh Gus Baha, beliau pernah mengatakan bahwasannya kalau menjadi seorang ulama itu ya harus orisinil, mengutarakan keagamaan. Jadi maksud beliau, kalau kita sadar bahwasanya diri kita seorang ulama, ya kita jangan dikendalikan oleh orang-orang yang mempunyai duit. Tapi faktanya menurut Gus Baha, banyak ulama-ulama sekarang itu yang sudah pesanan oleh orang-orang bohir, orang-orang yang berduit. Selanjutnya faktor yang kedua kenapa ulama-ulama sekarang itu wibawanya sangat kurang sekali, sangat tidak dihormati sekali di dalam lingkungan masyarakat. Yaitu dikarenakan polarisasi politik dan agama. Jadi kita bisa melihat bahwasannya banyak ulama seringkali itu terjebak dalam kepentingan politik praktis sehingga kehilangan objektivitas. Beberapa ulama bahkan terlibat dalam politik praktis itu sendiri yang membuat mereka lebih sibuk dengan kekuasaan daripada membimbing umat. Sudah banyak saya ambil contoh. Mungkin ya yang lagi viral, Gus Idam lagi. Pada waktu Pilpres kemarin, mungkin beliau bisa mengelak saya tidak mendukung salah satu calon dan lain sebagainya. Tetapi dengan didatangi paslon tertentu dan cara penyambutan, cara penyampaian di luar itu semua, itu menunjukkan beliau ini sudah terjebak di dalam kepentingan politik praktis. Secara tidak langsung beliau ini sudah mengarahkan umatnya atau pengikutnya itu untuk memilih salah satu paslon tertentu. Ada juga beberapa ulama yang sikapnya itu berubah-ubah tergantung pada afiliasi politiknya. Ya, ini yang sangat lacur sekali menurut saya. Misalkan dulu memilih paslon tertentu, terus paslon yang dia dukung tidak jadi. Selanjutnya dia ikut kelompoknya paslon yang jadi. Nah, dari hal-hal atau peristiwa-peristiwa lacur yang seperti ini, berubah-ubahnya sikap ulama tersebut itu menunjukkan bahwasanya ya ulama tersebut hanya hanya mencari keuntungan pribadi saja, mencari keuntungan dari politik praktis itu saja, yang memanfaatkan gelarnya sebagai ulama saja itu. Dan itu sangat berbahaya sekali. Dan ketika kita melihat ulama-ulama seperti itu, ya mengapa untuk dihormati? Mereka bukan ulama lagi kalau menurut saya. Selanjutnya faktor yang menyebabkan kenapa ulama-ulama sekarang itu tidak dihormati tadi, wibawanya berkurang, yaitu faktornya dakwah yang lebih emosional daripada rasional. Perkembangan media sosial memunculkan banyak ceramah-ceramah yang lebih provokatif dan bombastis untuk menarik perhatian,
mengeluarkan kata-kata kontroversi sehingga ceramahnya itu viral di berbagai macam media sosial. Sebagian ulama memang lebih memilih pendekatan sensasional ini daripada kajian-kajian yang mendalam terhadap ajaran agama itu sendiri. Misalkan ya mengharamkan tentang sesuatu yang itu masih mubah di kalangan masyarakat. Misalkan membolehkan sesuatu yang itu mungkin jelas-jelas dilarang oleh agama dan lain sebagainya. Ada lagi ceramah-ceramah dengan narasi yang cenderung menakut-nakuti atau memprovokasi, bukan malah mencerahkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kenapa ulama-ulama sekarang itu wibawanya berkurang, yaitu tidak menutup atau sudah menjadi rahasia umum bahwasannya dalam mencari seluruh literasi keagamaan, baik itu literasi agama, literasi umum, itu di dunia yang sangat modern, di dunia yang sangat canggih ini kita diberi kemudahan akses informasi yang membuat banyak orang sudah merasa cukup belajar agama secara instan melalui media sosial saja, tanpa mendalami secara langsung dari guru yang mumpuni. Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, masyarakat sekarang menganggap bahwasanya ulama-ulama sekarang ini sudah terkontaminasi dengan politik praktis, sudah terkontaminasi dengan komersial dakwah tadi. Sehingga masyarakat itu lebih cenderung percaya menggunakan Google, menggunakan AI, ChatGPT, bertanyanya di situ. Terus dari situ dikonfirmasi langsung dengan teks-teks agama tertentu. Tuh, kurang lebihnya seperti itu. Jika ulama mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi keilmuan dan moralitasnya, maka para ulama ini akan kembali dihormati seperti para ulama-ulama terdahulu. Ulama yang disegani itu bukan hanya karena titel atau popularitas saja, tetapi karena kapasitas keilmuannya, integritas, dan peran mereka ini di dalam membimbing umat. Sekarang tugas kita sebagai masyarakat adalah lebih kritis, lebih skeptis dalam memilih siapapun yang akan kita jadikan sebagai panutan. Oke Sobat Ilah, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.